bagi kita semua yang ada di dalam rumah ibadah ini, tetapi juga bagi setiap umat yang sementara mengambil bagian dalam ibadah pagi Dominggu ini. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai manusia, jika kita diberikan kesempatan untuk meminta, kira-kira apa yang mau kita minta? Kira-kira apa yang ingin kita minta? Sebagai manusia kita punya banyak keinginan, saudara. Dan pada umumnya bagi orang tua, Tuhan panjangkan umurku. Bagi beta dan Pak Sampai juga selalu mungkin ketong minta itu di dalam doa. Bagi suatu pengantin baru, orang tua selalu meminta bahwa agar Tuhan berkatilah rumah tangga anak-anak kami, dan biarlah mereka diberikan anak-anak yang menjadi cucu-cucu atau keturunan bagi kami ke depan. Dan melalui pernikahan anak-anak ini semoga Tuhan akan membangun suatu keluarga yang besar bagi kami. Keluarga yang tetap sehat, keluarga yang memang takut kepada Tuhan. Bahkan juga setiap hari kita selalu meminta supaya kita diberikan makanan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kecukupan hidup, bahkan kita diberikan keselamatan. Dan selanjutnya saudara. Banyak permintaan-permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan, bahkan juga keinginan-keinginan kita sendiri yang muncul di dalam pribadi kita masing-masing. Dan pada umumnya, selaku manusia orang ingin memang untuk merasa bahagia. Pada umumnya juga orang selalu ingin untuk merasa kaya atau lebih. Pada umumnya juga orang selalu meminta berkat yang berlimpah-limpah, bahkan juga umur panjang untuk bisa hidup di dunia ini, apalagi mungkin dalam usia 50 tahun ke bawah atau 60 tahun ke bawah, ya. Mereka selalu meminta supaya Tuhan kasih ketong umur panjang, apalagi sebagai orang tua, supaya ketong jadi sombar bagi ketong pun anak-anak cucu. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID ini, saudara, ya, yang secara cepat mengancam nyawa kehidupan kita masing-masing. Banyak orang yang selalu meminta agar Tuhan lindungilah kami di mana kami berada, Tuhan jaga kami, Tuhan sehatkan kami. Biarlah wabah COVID ini atau situasi COVID ini boleh berlalu secepat mungkin daripada kehidupan kami. Jemaat yang kekasih, semua permintaan-permintaan ini tidak salah atau salah, ya, kalau ketong bilang dengan bahasa hari-hari. Tapi permintaan-permintaan seperti ini terkadang membuat kita lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang tahu dan Allah yang sudah menyiapkan semuanya bagi kita. Dalam arti bahwa terkadang yang kita minta itu hanyalah terkait apa yang kita inginkan secara jasmani, bahkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan terkadang permintaan-permintaan kita itu dia menjurus untuk memiliki kepentingan-kepentingan kita atau kepuasan-kepuasan diri kita sendiri. Dan itulah satu-satunya musuh kita dalam peperangan iman. Sebab sering yang sudah punya jabatan, tapi dia ingin lebih daripada itu, sehingga dia melakukan hal-hal yang dapat merusakkan atau menjatuhkan orang lain. Yang sudah punya harta dia ingin lebih, sehingga akhirnya banyak terjadi korupsi. Dia berupaya untuk lebih daripada apa yang dia punya, yang dia miliki. Dia ingin untuk bertambah berlipat-lipat ganda. Sementara orang lain dilecehkan, orang lain disisihkan, orang lain dijatuhkan, orang lain disingkirkan dan diinjak-injak.
Kita lupa, saudara jemaat, walaupun kita punya banyak harta, kita kaya, itu hanya semu, itu hanya sementara, dan itu hanya sia-sia, semuanya hanya di kulit saja dan sementara saja. Banyak contoh yang kita lihat, saudara jemaat, secara nyata. Banyak hal yang terjadi di luar pengetahuan daripada Allah, hanya oleh pengetahuan kita selaku manusia, dan pada akhirnya Allah mencabut, Allah mengambil semua itu daripada kita. Untuk itu, saudara jemaat yang kekasih, firman Tuhan di hari ini mau memberi pencerahan iman bagi kita semua, untuk kita perangi bersama dengan modal memiliki hikmat yang bersumber daripada Allah Tuhan kita itu. Untuk itu, saudara jemaat, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca di hari ini, tentang bagaimana kehidupan Raja Salomo sebagai raja yang memiliki hikmat Allah, yang dia sendiri memintakan itu daripada Allah ketika dia angkat menjadi pemimpin umat yang besar, menggantikan ayahnya Daud pada usia yang memang sangat muda sekali. Dalam cerita firman ini, ketika dia pergi memberikan korban bakaran di Bukit Gibeon, Tuhan menampakkan diri bagi dia, Tuhan memperlihatkan diri bagi dia, saudara jemaat, di dalam suatu mimpi. Tuhan bilang, apa yang hendak kuberikan kepadamu? Salomo tidak memakai tawaran Tuhan itu untuk kepuasan dirinya. Ia tidak meminta kekuasaan yang berlipat ganda. Ia tidak meminta kekayaan. Ia tidak meminta umur panjang. Ia tidak meminta wanita-wanita cantik untuk mendampingi dia. Ia juga tidak meminta kesehatan sebagai jaminan bagi kehidupannya di dalam kepemimpinannya. Tetapi yang dia minta apa, saudara? Dia meminta hati yang faham untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Pada saat berhadapan dengan masalah umat, kita boleh baca dalam pertama Raja-Raja 3 pada ayatnya yang ke-9. Hati yang faham, hati yang penuh dengan pengetahuan, hati yang bijaksana dalam mengatakan atau menyatakan keadilan di tengah-tengah semua permasalahan yang dia hadapi. Salomo dikenal sebagai sosok raja yang berhikmat, dan bukti hikmatnya itu ada dalam bacaan kita tadi. Banyak yang kita temukan juga di dalam kitab-kitab Mazmur dan kitab Amsal. Bukti itu ada ya saudara ketika kita baca. Ketika Salomo memberi keputusan kepada perkara dua perempuan yang memperebutkan seorang anak, saudara yang kekasih,
Salomo tidak bermaksud untuk memenggal kedua anak itu atau satu anak itu untuk menjadi dua. Ya. Salomo tidak bermaksud untuk membunuh anak itu. Tapi itulah cara yang diungkapkan melalui hikmat yang ada di dalam dirinya. Salomo mengetahui perempuan mana yang benar ibu daripada anak itu. Ya, ketong kalau orang Ambon bilang, ya kalau biasa-biasa ketong bilang kalau berhadapan itu, oh dia cuma sengaja sah atau dia cuma gartak saja. Tetapi itulah kenyataan yang Salomo miliki karena hikmat yang ada di dalam dirinya. Dan semuanya itu benar, saudara. Dia menyatakan keadilan bagi kedua ibu tersebut, sehingga pada akhirnya yang bukan punya anak dia mengaku bahwa memang dia bukan punya anak, dan yang punya anak itulah yang akan dia miliki. Dan melalui peristiwa ini semua orang Israel menjadi takut, sebab mereka tahu bahwa hikmat Allah ada di dalam hati Salomo. Pada ayatnya yang ke-28. Saudara yang terkasih, pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana hikmat Tuhan itu tinggal di dalam hati kita? Boleh kita baca di dalam Amsal pasal 9 pada ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Salomo sudah hidup setia pada Tuhan. Dia mengenal Tuhan dari ayahnya Daud, dan ia terus memegang itu, ia terus memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga Tuhan juga mengizinkan Salomo untuk membangun bait suci yang begitu megah, yang tidak hanya dikenal orang-orang Israel, tetapi dikenal oleh semua orang di dunia, termasuk non-Kristen sampai di saat ini. Saudara jemaat yang terkasih, cerita ini memang sudah sangat lazim bagi kita, bahkan yang sering kita tampilkan atau kita ceritakan kepada anak-anak sekolah minggu. Tetapi apa makna daripada firman Tuhan ini, saudara, bahwa keluarga Allah adalah basis pembinaan umat, sebagai tema atau subtema daripada kita di minggu ini. Jika keluarga Daud dan anaknya Salomo diberkati, maka hikmat Allah itu menyertai mereka. Maka keluarga-keluarga Kristen di saat ini juga, apakah bisa diberkati oleh Tuhan? Ya, itu boleh kita baca, saudara, di dalam kitab 2 Tawari. Kitab 2 Tawari pasalnya yang ke-17 pada ayatnya yang ke-27, di mana Daud meminta daripada Tuhan Allah, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberikan untuk selama-lamanya. Dan itulah yang dinikmati oleh keluarga daripada Daud. Permintaan Daud kepada keturunannya supaya keturunannya itu akan diberkati, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di akhir bulan Agustus ini GPM merayakan Hari Keluarga GPM, yang di dalamnya mendorong setiap keluarga untuk hidup di dalam hikmat Allah. Keluarga yang berhikmat adalah keluarga yang takut kepada Tuhan. Keluarga yang mengimani Allah atau Tuhan dalam Kristus sebagai komitmen iman terhadap janji-janji penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan melalui Kristus sebagai jaminan kehidupan kita. Takut akan Tuhan itu berarti kita menjauhi dosa, saudara. Bukan sama dengan orang yang takut lalu kemudian orang lari, ya. Ditakut-takuti atau lalu menjauh. Seperti kalau ketong takut setan, lalu ketong lari terbirit-birit, ya. Tetapi takut akan Tuhan, kita harus menjauhi dosa dan melakukan perintah atau ketetapannya, hidup taat, setia, tekun, dan memberlakukan firman Tuhan. Katong suka kenal Tuhan dari katong kecil, ya.
Apalagi pada saat orang tua dolo-dolo kalau anak baru lahir, lalu dong bawa ke rumah gereja. Malah dong ingin untuk anak-anak itu dibaptis sesegera mungkin pada saat ada waktu untuk kebaptisan kudus. Ya. Jadi katong suka kenal Tuhan dari dulu, dari katong masih kecil waktu katong merah-merah. Ya. Tetapi yang cuma kasih kenal katong pun anak-anak dengan pisondak, ya. Tapi yang pernah tunjukkan sikap hidup dari kita selaku orang tua kepada mereka. Kadang-kadang katong paksa dong pisondak, tetapi katong yang pernah pergi gereja atau yang pernah duduk untuk ikuti ibadah dalam situasi COVID ini. Kadang-kadang katong bilang orang supaya bisa melakukan yang baik. Hei, jangan bikin begini, jangan bikin begitu. Padahal katong sebagai orang tua, katong melakukan itu. Katong membuat perbuatan-perbuatan yang dong lihat, dong tiru. Dan itu akan terus, ya, akan terus tertanam di dalam diri mereka. Sehingga kalau pada saatnya katorang lalu bilang dorang atau tegur dorang, dong bisa bilang, hei bapak dan mama jo bikin. Nanti katong ikut semua. Jadi anak-anak kita dibesarkan di dalam rumah gereja, di dalam tempat-tempat ibadah, tetapi yang membesarkan mereka dengan rasa takut atau dong harus takut pada Tuhan untuk melakukan yang baik. Pak saudara yang diberkati, bulan Agustus ini secara menyeluruh semua rakyat Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-76. Usia yang memang sudah banyak berpengalaman untuk usia manusia. Tetapi di usia seperti ini juga rentan menjadi pelupa atau pikun. Sama mengkali beta dan Bapak sampai itu selalu juga kadang-kadang katong pikun lain. Untuk itu saudara jemaat, tema yang digusung memperingati HUT Republik Indonesia ke-76 ialah Tangguh Indonesia, Tangguh Indonesia Tumbuh. Ini memotivasi kita untuk merdeka atas setiap pergumulan kita. Tetapi juga yang harus mendasari semuanya itu adalah hikmat Allah. Hikmat yang mau memimpin setiap hati kita, agar setiap keputusan yang diambil berdampak positif. Kita sebagai pribadi, keluarga, bahkan bangsa dan negara ini dapat merasakan bagaimana keadilan, kebenaran, damai dan sejahtera itu. Hikmat Allah mau menguasai dan memimpin katong semua supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik atau jahat. Katong harus memiliki ketahanan iman yang sungguh kepada Tuhan sebagai orang yang berhikmat. Dan ini yang mesti menjadi filter saudara. Ini yang harus menjadi alat penangkal hidup kita. Supaya kita tetap konsisten dengan hidup yang benar di mata Allah. Hidup yang takut pada Allah sebagai orang-orang yang memiliki hikmat Allah. Dengan hikmat kita harus terus berjuang menghadapi peperangan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa dunia ini kuasa yang tidak adil, supaya kita bisa dapat meraih kemenangan iman seperti yang sebab ia bukan belum ada, tetapi kemenangan itu sudah ada, sudah Tuhan kerjakan bagi kita sebelumnya. Boleh kita baca di dalam kitab Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Ketika Yohanes dari Pulau Patmos, ketika dalam penderitaannya dari tekanan kasyar waktu itu, ia diperkenankan Tuhan untuk melihat kemuliaan Allah. Dalam waktu itu seakan Tuhan mau bilang bagi dia, baik bagi Yohanes maupun bagi kita sekarang ini, maupun gereja di zaman ini, saudara dan saya, janganlah takut menghadapi situasi ini. Untuk itu kita harus berjuang untuk melawan sifat-sifat hidup yang tidak membuktikan sikap hidup orang yang takut pada Tuhan, orang yang berhikmat. Kita harus belajar hidup yang penuh kasih. Kita tidak boleh mengikuti hikmat dunia ini, iri hati, cemburu, dengki, mementingkan diri sendiri, angkuh atau sombong, menganggap remeh orang lain. Kita harus saling menolong, saling membantu, saling menghibur.
dan ada sebagai pemberi jalan keluar bagi orang-orang yang sementara mengalami persoalan. Kita harus bijak, saudara, dalam mengambil keputusan. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah baik dalam rumah tangga, keluarga, bahkan dalam pelayanan berjemaat. Yakobus 1 ayat 5 katakan, jikalau di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya dari Allah. Di usia NKRI atau Negara Republik Indonesia yang ke-76 ini diharapkan para pemimpin negara masyarakat yang berkarakter unggul, yang berkarakter berhikmat di dalam memimpin dan melayani takut akan Tuhan. Untuk itu, saudara jemaat, kita harus berjuang dengan iman bersama Tuhan. Sebab Tuhan akan menerangi hati-hati kita, pikiran-pikiran kita, memberi kita kekuatan dan hikmat. Walaupun sering kita diancam, walaupun sering kita ditantang, tapi sinar kemuliaan Tuhan itu akan terus menerangi jalan kehidupan kita. Akhirnya ada beberapa catatan bagi kita, saudara. Keluaran 23 ayat 2 mengatakan, janganlah engkau melakukan kejahatan. Mika 6 ayat 8 katakan, harus berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Tuhan senang ketika kita bisa bersikap dan berani berkata, biarlah keadilan aku junjung dan tegakkan. Dan hanya dengan bersikap demikian, orang lain akan menaruh rasa kagum dan hormat kepada kita, dan nama Tuhan dimuliakan. Contoh jelas ya saudara, kepribadian Raja Salomo yang membuat Ratu Negeri Sheba kagum terhadap kepemimpinannya. Kepribadian Raja Salomo, kebijaksanaannya, keagungannya, semuanya menjadi daya tarik kunjungan Ratu Sheba. Kepribadian Raja Salomo seakan suatu reklame bagi kita semua sebagai pemimpin negara, di kantor, dalam rumah tangga, dan masyarakat. Pribadi Salomo menjadi reklame yang hidup, saudara. Kebijaksanaan dan keagungan Salomo, belas kasihan Allah buat semua orang yang datang kepadanya. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, kita semua, setiap pribadi yang diberi tanggung jawab daripada Tuhan sebagai kepala rumah tangga, bapak, istri, anak-anak, ya, bahkan orang-orang yang bertanggung jawab di tempat-tempat pengabdian mereka, apakah kita juga dapat menjadi reklame yang hidup bagi setiap orang di sekeliling kita dalam berbagai tantangan atau dalam berbagai tanggung jawab yang kita miliki? Semuanya itu, saudara, dapat kita lakukan jika hikmat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita takut akan Tuhan dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai bukti daripada iman kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.